Seorang gadis kecil hanya mengambil segenggam ramuan dan menaruhnya ke dalam pot bunga. Dalam hitungan detik, bunga salju yang telah lama layu, tiba-tiba kembali hidup dengan penuh vitalitas. Semua orang tidak percaya, seorang gadis kecil seusia itu ternyata memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Tak hanya itu, gadis kecil itu juga mampu menggerakkan jarum menggunakan tenaga dalam. Kemudian, dia mengambil jarum perak, menusuk dengan cepat puluhan kali, langsung membuat seorang tetua yang terbaring di ranjang berhasil memuntahkan darah beku dalam tubuhnya. Melihat kejadian di depan mata, barulah semua orang sadar, gadis kecil itu bukanlah anak biasa. Ternyata dia bukan berasal dari zaman itu, melainkan seorang dokter bergelar PhD dari abad ke-21. Karena sebuah kecelakaan tak terduga, dia pun terlempar ke masa lampau, menjadi seorang gadis kecil yang tak dianggap dalam keluarganya. Saat itu keluarga sedang memaksa ibunya untuk menyerahkan resep obat berharga peninggalan sang kakak. Begitu mendengar keributan, sang kakak perempuan segera membawa adik kecilnya ke aula depan. Namun saat melewati halaman, gadis kecil itu tertarik oleh sebatang bunga salju merah. Dia langsung menunjukkan keahliannya dan menghidupkan kembali tanaman langka tersebut. Hal itu langsung mengejutkan para tetua keluarga. Semua orang pun berdatangan dan menanyakan siapa yang menyelamatkan bunga itu. Saat itu gadis kecil maju ke depan, namun tidak satupun yang percaya padanya. Mereka pun mengusulkan untuk mengadu keahlian pengobatan. Jika kalah, maka harus menyerahkan sertifikat tanah dan rumah. Putaran pertama adalah menemukan rumput dongling dari ratusan jenis tanaman obat. Kakak pertama dengan pengalamannya berhasil menemukannya lebih dulu, mendapatkan banyak pujian dari semua orang. Kakak kedua juga tidak kalah, dengan cepat menyelesaikan tantangan. Semua orang pun yakin, gadis kecil pasti akan kalah. Sang kakak perempuan pun ingin menggantikannya bertanding, namun ditahan oleh gadis kecil itu. Dia dengan percaya diri mengatakan bahwa mengenali dongling Cao hanya butuh 1 detik. Mendengar itu, sang kakak mengira adiknya hanya omong besar, dan semakin ingin maju sendiri. Sayangnya kemampuannya terbatas, tidak mampu menemukan rumput dongling dalam waktu singkat. Saat dia bingung harus berbuat apa, gadis kecil tiba-tiba melempar sebutir anggur mengenai tangan kakaknya, yang langsung menyentuh setumpuk tanaman obat. Kemudian, gadis kecil memberitahunya metode cepat untuk mengenali dongling Cao. Sang kakak pun mencoba, dan benar saja, dia berhasil menemukan rumput dongling tersebut. Namun tak satu pun mengakui itu karena bantuan gadis kecil. Bahkan ibunya pun merasa itu karena arwah mendiang suaminya memberikan pertolongan dari langit. Namun karena mereka masih meragukan gadis kecil itu, mereka kembali mengajukan putaran kedua. Kali ini peraturannya lebih ketat. Kedua pihak bergantian ditutup matanya, dan harus mengenali tanaman dari baunya. Kakak pertama maju lebih dulu, dan berhasil menyebut lebih dari 100 jenis. Saat giliran sang kakak perempuan, kakak pertama dengan sengaja memilih tanaman berbau menyengat untuk mempersulitnya. Gadis kecil yang melihat itu langsung memarahi kakak pertama karena mencemarkan nama keluarga. Namun kakak pertama hanya berkata bahwa dia tidak ingin wanita mewarisi bisnis keluarga, lalu menyarankan agar kakaknya cepat menyerah. Saat sang kakak hendak maju, gadis kecil langsung mengambil kain penutup mata, dan maju sendirian. Hanya dengan mengandalkan penciuman, dia berhasil menyebut semua nama tanaman dengan akurat. Pemandangan itu membuat semua orang yang hadir terdiam terpana.